Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Siapa yang tidak kenal lagu ini? Terlebih lagi, siapa yang tidak ingin mendapatkan hidup seperti yang digambarkan dalam lagu ini? Kemesraan ini telah menghadirkan sebuah kenangan sekaligus keindahan akan kebersamaan. Kebersamaan dengan teman-teman sekolah, kebersamaan dengan teman-teman kuliah, kebersamaan dengan teman-teman kerja. Tetapi di atas semuanya tentu kemesraan yang ingin kita rasakan adalah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di tengah keluarga. Seandainya setiap keluarga bisa mengenang hal-hal indah, bisa terus merayakan hal-hal yang menyenangkan, dan terus menghidupi serta merayakan kemesraan itu dalam kehidupan keluarga, tentu itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ternyata kehidupan berkeluarga tidaklah selalu berisi hal-hal yang menyenangkan. Tidak hanya berisi hal-hal yang berisi kemesraan. Terkadang kehidupan keluarga juga diwarnai oleh hal-hal yang membuat kita menaruh iri, dendam, atau benci dengan anggota keluarga yang lain. Sebagaimana yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepada Yusuf, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Yusuf anak bungsu dari 11 bersaudara. Sebagai anak bungsu, ia memang dikasihi lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Ayahnya Yakub mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir di masa tuanya. Tanpa sadar, pilih kasih dari Yakub ini kepada Yusuf menimbulkan permasalahan dengan saudara-saudara yang lain. Selain Yakub memiliki pilih kasih secara fisik, misalnya memberikan jubah yang indah untuk Yusuf sedangkan yang lain tidak, tetapi juga seringkali Yusuf bertingkah di depan saudara-saudaranya dengan menceritakan hal-hal yang mungkin ia anggap biasa, tetapi bagi saudara-saudaranya itu ada sesuatu yang tidak biasa. Oleh karena itu di sini dalam bacaan ini kita mendapatkan kesan dari saudara-saudara yang mengatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Sikap yang ditunjukkan Yusuf membuat saudara-saudaranya merasa seakan-akan Yusuf ingin berkuasa dan ingin menjadi raja atas mereka. Sikap yang tidak menyenangkan itu dikemukakan oleh saudara-saudaranya. Bahkan penulis kitab Kejadian ini menuliskan demikian. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Karena mimpi dan karena perkataan Yusuf, maka relasi antar saudara tidak lagi ada kedekatan, tidak lagi ada keakraban, dan tidak ada lagi kemesraan. Yang berkembang adalah kebencian, ketidaksenangan. Yang berkembang adalah kerenggangan hubungan antara mereka. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pandemi 19 yang telah terjadi mengelilingi kita, melingkupi hidup kita 1,5 tahun lebih, bisa jadi akan menimbulkan berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, termasuk kejenuhan,
kebencian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimanakah sikap kita agar kita bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sikap yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Di bulan Oktober ini, mari kita menghayati kembali kebersamaan dan kemesraan kita sebagai anggota keluarga, menghayati dan merayakan kembali akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita sebagai anggota keluarga ditempatkan Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi di dalamnya kita dipertemukan, kita ditempatkan, kita dihadirkan. Agar apa? Agar kita bisa membangun sebuah kemesraan, keindahan, kebersamaan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memang apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang terjadi di dunia di sekitar kita akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan berrelasi. Tetapi mari kita kembali mendasari itu semua dengan cinta Kristus, agar apapun situasi yang terjadi, zaman yang berubah, kita tetap bisa saling memahami dan menghargai, sehingga kebersamaan kita sebagai keluarga akan terjaga dan terhidupi dengan baik. Sebagaimana sebuah syair lagu yang berbunyi demikian. Tuhan telah tempatkan kita dalam keluarga yang bersahaja dan tidak sempurna. Di tengah zaman yang rawan dan penuh tantangan, Tuhan panggil kita nyatakan cintanya. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kata kunci yang perlu kita pakai setiap saat dalam relasi dengan setiap anggota keluarga adalah bagaimana kita saling memahami, mengerti, menerima, menghargai, memancarkan cinta kasih Kristus yang telah kita rasakan, agar itu juga dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap anggota keluarga. Dengan demikian, walaupun zaman berubah, walaupun tantangan menghadang, kita tetap menghidupi panggilan cintanya, memelihara kemesraan, keindahan, dan kemuliaan keluarga yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan berkati. Amin.